Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita berkesempatan untuk berbincang-bincang lagi dengan penerima beasiswa dari Indonesia yang sekarang lagi kuliah di Jepang. Stay tune ya. Kita langsung datengin aja orangnya. Nah, orangnya lagi bersih-bersih mobil guys. Hajime Mas Teh. Ya, izin Mas Teh. Jadi ini teman saya, dia sekarang juga sama lagi kuliah di Jepang ya. Lagi sibuk Mas? Ya, aman kok. Oh lagi, Aman kok, aman kan. nggak ganggu ya? Bisa ya kita ngobrol bentar? Ya. Wah, Dia lagi bersih mobil, ternyata gue jadi nggak enak nih ganggu. lama apa nih? Videonya. Pengen ngobrol-ngobrol aja. Oke. Ini nggak apa-apa nih mobil dijemurin gini di salju, nggak diparkirin, nggak pakai kanopi bang. Enggak ada apa-apa. Aman kok sini. Mungkin kita bisa sambil jalan sana kali ya, Iya. diskusinya. Oke. Tadi siapa namanya lupa saya mas. Willy. Oh namanya Willy. Ternyata namanya Willy guys. Sorry. Oke Mas Willy, kita lanjut diskusinya sambil jalan ya. Oke. Ngomong-ngomong di Indonesianya tinggal di mana Mas? Dulu saya asli Makassar. Tinggal sana sampai SMA, terus kuliah S1 dapat di Bandung dulu di Pajajaran. Terus karena Covid balik ke Makassar. Dan sempat kerja di Jakarta juga selama setahun. Baru habis waktu itu dapat beasiswanya, dan habis setahun langsung cabut ya ke Jepang, dan sekarang di sini. Itu Kalau boleh diceritain sampai akhirnya dapat beasiswa di sini tuh gimana? Maksudnya awalnya memang apakah awalnya itu memang pengen kuliah di Jepang atau memang cari random aja kebetulan ada opportunity-nya Jepang atau memang Jepang ini menjadi negara incaran dari dulu? Oke. Pertanyaan bagus ini. Sebenarnya jawabannya itu semuanya sih, semua yang disebutkan di atas. Jadi waktu itu setelah lulus S1, rencana awal tuh nyari langsung kerja sebenarnya. Cuma kan waktu itu Covid dan saya tinggalnya di Makassar. Tapi lulusan Bandung nih. Jadi susah banget dapat kerja. Malah koneksi saya kan semuanya di Bandung dulu. Jadi singkat cerita, pengen lanjut S2 tapi gak mau di Indonesia. Pengennya di luar negeri. Tapi kan gak bisa nih karena gak ada duit. Jadi saya bertanyalah ke salah satu profesor saya dulu, karena dia juga pernah kuliah di Jepang. Jadi saya nanya waktu itu, Mbak, ini kalau mau kuliah di Jepang dapat beasiswa itu bisa gak sih? Dan dia langsung bilang sangat memungkinkan Will, sangat, kesempatan ini jauh lebih banyak daripada yang orang pikir. Kamu coba aja. Dan salah satunya bilang itu, apalagi kamu udah bisa bahasa Inggrisnya, jadi itu sisa nyari aja, pasti bisa ketemu. Itu ingat banget waktu itu dulu. Beliau inilah yang sangat Mengencourage lah ya. Ia sangat mengencourage. Dia adalah faktor terbesar di luar diri sendiri yang akhirnya memungkinkan untuk bisa sampai. Jadi kalau tadi saya bisa simpulkan, setelah lulus Mas Willy mendapatkan semangat dari pembimbingnya lah ya. Ya. Dia sangat mendorong Mas Willy itu untuk kuliah lagi di Jepang ini. Ya. Dan dia pun membantu semua prosesnya. Bukan dibantu sih, di assist lah ya. Ya. Di support. Silau cuy. Silau. Ya. Tapi di sana jalannya ditutup. Balik lagi aja deh. Ya udah. Ntar. Silau. Oke, Mas Willy. Ngomong-ngomong, berapa kali sih Mas Willy ini nge-apply
sampai akhirnya dapat beasiswa ini berapa kali? Berapa ya? 10 kali mungkin. 10 kali? Ya tapi satu kali pendaftaran tuh prosesnya lama banget, kayak bisa beberapa bulan gitu. Jadi balik ke pertanyaan awal tadi tuh, waktu itu saya udah bisa bahasa Jepang dikit, jadi rencana pertama Jepang. Tapi saya nyari beasiswanya itu kemana-mana sebenarnya, ke semua tempat yang memungkinkan. Jadi pernah daftar ke Jepang, ke Jerman pernah, lagi ya, mainland China juga pernah, ke Eropa beberapa negara pernah, Finland. Itu beasiswanya apa aja kalau boleh disebutkan tuh? Kayak Jerman tuh apa, DAAD atau apa? Enggak, bukan DAD. Pertanyaan selanjutnya, akhirnya bisa sekolah atau kuliah di IUJ ini jadi gimana ceritanya? Dari 10 kali percobaan tuh akhirnya bisa keterima di IUJ dan dapat scholarship itu. Kemudian bisa dijelasin nggak sih proses gimana dari mulai nge-apply ke IUJ sampai dapat beasiswanya itu kayak gimana prosesnya? Jadi IUJ itu tempat yang sangat bagus sebenarnya, apalagi untuk kita orang-orang nggak punya uang ya. karena 60% siswanya di sini itu berdasarkan maksudnya semua 60% dapat full scholarship semuanya. Oke. Seperti Mas Rahman juga dapat scholarship kan. Jadi tadi kata Mas Willy, IUJ ini menarik bagi orang yang nggak punya uang katanya untuk kuliah di Jepang. Statement yang sangat menarik karena tadi katanya faktanya di IUJ itu 60%-nya siswanya itu yang sekolah di sini dapat beasiswa, pakai beasiswa. Oke, menarik. Nah, mungkin bisa tadi diceritain step by step-nya gitu. Misalnya dari apply-nya gimana, kemana, terus sampai akhirnya bisa dapat beasiswa itu seperti apa? Oke, jadi step awal itu daftar universitasnya. Jadi pendaftaran IUJ tiap tahun itu tuh dibuka 3 wave. Wave pertama bulan Januari, wave kedua bulan Februari, terus wave ketiga itu bulan Maret atau April. Daftar semakin cepat semakin baik untuk mendapatkan beasiswa, karena ada sistem kuota. Jadi pertama saya daftar universitasnya di salah satu dari 3 wave ini. Saya waktu itu daftarnya bulan Januari. Hasilnya itu keluar sekitar 1 atau 2 bulan setelah pendaftaran. Ya kalau nggak salah itu hasilnya keluar bulan Maret. Jadi waktu pendaftaran itu ditanya butuh beasiswa nggak untuk sini, butuh berapa gitu, dan saya langsung jawab aja butuh tuition fees full dan butuh monthly stipend. Terus waktu itu dapat dan ditawarkan lagi beasiswa Aeon yang full itu sebagai yang pertama. Terus sebagai cadangannya itu dapat lagi beasiswa diskon 50%. Nah, untuk beasiswa Aeon yang full ini nanti diminta mengirimkan dokumen-dokumen lagi. Itu dokumennya sertifikat kesehatan, terus esai, dan esainya harus tulis dengan bahasa Jepang. Terus sertifikat bahasa Jepang, terus data-data untuk visa dan lain-lain seperti itu. Pokoknya ada beberapa dokumennya, langsung dipersiapkan dan langsung dikirimkan secepat mungkin ke sana, karena itu proses pengurusan dokumennya di sana tuh lumayan lama, beberapa bulan belum bisa keluar. Jadi waktu itu hasilnya keluar bulan Maret,
saya daftar sekitar mempersiapkan dokumen beasiswa itu sekitar 2 minggu. Bulan April saya kirim semuanya dan hasilnya tuh baru keluar bulan Juni akhir banget. Itu hasilnya keluar bulan Juni, udah lengkap kan, udah keterima universitasnya dan udah keterima beasiswanya. Jadi waktu itu sisa nyari visa. Begitu visanya udah keluar, udah lengkap 3-tiganya, langsung bisa berangkat ke Jepang gitu. Oke. Jadi proses registrasi, jadi di awal proses registrasi ke IUJ itu akan ditanya dulu terlebih dahulu ya, pembiayaannya seperti apa, butuh pembiayaan nggak atau enggak. Nah habis itu milih butuh pembiayaan. Oke. Dan di situ ada opsi bisa 50%, 100% gitu, dan kamu pilih yang 100% plus stipend gitu ya. Bukan milih sih sebenarnya, dipilihin. Dipilihin universitas. Nah sebelum dipilihin itu kita harus lolos dulu atau gimana tuh? Harus lolos administrasi dulu kan pasti kan? Harus lulus administrasi dulu. Pokoknya harus keterima universitasnya dulu. Oke. Baru bisa dari universitasnya merekomendasikan kita sebagai muridnya ke sponsor beasiswa gitu. Nah selain beasiswa tadi Aeon, ada beasiswa apa lagi yang ditawarin di kampus ini? Banyak banget. Banyak. Iya, jadi kamu dikasih tahu nggak apa aja gitu beasiswa yang tersedia saat itu? Iya, dikasih tahu semuanya. Apa aja tuh seingatnya? Jadi ada 2 macam beasiswa full gitu. Beasiswa langsung dari kampus atau beasiswa dari luar. Beasiswa dari kampus ini ya sama aja sih sebenarnya prosesnya. Jadi yang dari yang kampus ini ada yang 100% full tuition fees dan monthly stipend. Ada juga yang cuma tuition fees dan itu cuma kayak diskon gitu, kayak 70% diskon, 50% diskon gitu. Kalau dari luar kampus ini sebagian besar full semuanya. Jadi salah satunya itu punya saya Aeon, dari perusahaan Aeon. Aeon yang ada di Indonesia itu kan? Iya, Aeon Mall. Aeon Mall. Ya. Jadi Aeon ada beasiswa juga guys. Aeon Mall. Ya makanya sering belanja di Aeon biar kita banyak dapat beasiswa. Ya terus satu lagi itu dari JERA, itu full juga. JERA apa panjangnya? Japan Economic something gitu, kayak ingat. Terus ADB, Asian Development Bank, itu ngasih beasiswa juga, kerjasama dengan universitasnya juga. Terus KMMF. Apa tuh KMMF? Apa panjangnya? Ya itulah ya. Bahasa Jepang Oke. Something Foundation. Terus Max itu dari Government of Japan. Ya kalau Max sih kayaknya well known lah ya itu. Banyak orang yang tahu Max. Iya. Terus ya itu sih. Benar ada lagi beberapa. Itu banyak sebenarnya. Nah itu jadi ketika kan ada banyak pilihan beasiswa tuh. Ketika kita dapat rekomendasi itu kita yang milih mau beasiswanya yang mana atau dipilihin? Kita nggak bisa milih, dipilihin. Jadi dipilihin. Jadi ketika kita keterima, kemudian setelah kita keterima akan ditanya bagaimana pembiayaannya. Misalnya kalau kita milih beasiswa, nanti universitas sendiri yang akan merekomendasikan kita ke beasiswa mana yang cocok buat kita gitu ya. Iya. Oke. Dan saat itu kamu direkomendasikan ke beasiswanya Aeon, dan setelah itu kamu diminta lagi untuk melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan untuk melamar beasiswa Aeon tersebut. Iya. Oke. Jadi gitu teman-teman. Jadi yang paling penting itu adalah keterima kampusnya dulu. Nah, masalah ada dana atau enggak itu urusan kedua ya. Karena nanti kampus pun akan nanya, ini pembiayaannya seperti apa. Nanti kampus akan memberikan opsi mau pakai beasiswa full sama yang pengen ada allowance juga, atau beasiswa 50%, 70% ini ada semua di kampus ini. Jadi sangat menarik, boleh dicoba teman-teman. Oke, kita langsung tanya lagi ke proses seleksi di beasiswa Aeon-nya itu. Gimana tuh prosesnya? Kan tadi Mas bilang
ngumpulin esai pakai bahasa Jepang, terus sertifikasi bahasa Jepang. Nah setelah itu apa prosesnya? Proses dari kita sebenarnya cuma menunggu, karena begitu dokumen dikumpul yang menyeleksi itu kan pihak Jepangnya dan itu Jadi quiet gitu. hanya seleksi administrasi, nggak ada wawancara? Iya, gak ada wawancara. Oh gitu guys, jadi hanya cukup masukin formulir, abis itu tunggu keterima atau enggaknya. Simple banget seleksinya. Cuman ya itu syaratnya itu agak challenging ya untuk orang-orang Indonesia, harus punya N3. N3 itu menurut saya agak berat sih ya, karena jadi gini, di bahasa Jepang itu ada sertifikat, kalau bahasa Inggris ada TOEFL, IELTS. Nah Jepang ini ada sertifikat juga namanya JLPT, itu dari N5 sampai yang tertinggi itu N1. N5 itu ya basic lah ya, sangat-sangat entrance level. Jadi untuk yang pertama kali belajar bahasa Jepang itu N5, terus N4, N3, N2, sama yang paling advance itu N1. Nah kalau lihat dari hierarki ini, ya berarti kalau N3 ini berada di tengah-tengah kan, jadi ya levelnya udah intermediate lah. Nah, jadi kalau teman-teman juga tertarik dengan beasiswa dari Aeon ini, ya dari sekarang mulai mempersiapkan bahasa Jepangnya, karena itu menjadi modal paling penting. Nah, oke, pertanyaannya, dulu gimana belajar bahasa Jepang di Indonesia tuh bisa sampai punya N3? Kan susah banget tuh. Saya aja yang di sini 3 bulan udah belajar basic, intensif, setiap hari belajar terus, itu sulit ya. Nah itu kamu gimana tuh? Kok bisa sampai bisa dapat N3? Bisa nggak diceritain? Ya, intinya butuh waktu lama, latihan terus. Itu sebagian besar belajar sendiri. Itu belajar sendiri sih dulu. Kok kamu nggak ikut kursus-kursus gitu? Nggak ikut kursus. Semuanya bisa autodidak? Iya. Mantap. Sebenarnya bisa ikut kursus kalau mau, cuma ya saya kurang tertarik ya waktu itu. Kalau itu cuma belajar untuk hobi aja. Itu sebenarnya lewat musik lewat YouTube atau anime atau membaca. Itu aja sih kebanyakan. Tapi kamu sempat les juga di Kobi? Kobi apa? Tadi kamu bilang ada les di Kobi? Nggak ada. Komik? Oh kamu komik. Oh, menarik guys. Nggak butuh les tapi bisa dapat N3. Menurut saya itu ya bisa dijelasin ya gimana tuh awal-awalnya sampai kamu dapat N3 itu waktunya berapa lama itu? Atau memang kamu dari kecil udah suka Jepang-Jepangan? Dari kecil udah suka Jepang-Jepangan, tapi benar-benar belajar itu baru 4 tahun yang lalu. Oke. Berarti sampai dapat N3 tuh berapa lama tuh proses? Sekitar 4 tahun. 4 tahun? Iya, 4 tahun. Dan belajar sendiri? Iya. Itu ada buku yang dibeli? Nggak ada? Full lewat internet? Iya, benar lewat internet. Keren guys. Belajar gratis bahasa Jepang, benar-benar gratis itu bisa. Cuma bukan sobuku sih. Kalau lewat kursus itu bisa lebih cepat dan lebih terarah. Makanya itu bisa 4 tahun karena belajar sendiri, jadi banyak trial dan errornya. Tapi kalau ada guru dan gurunya benar ya, guru yang benar harus diingat itu. Oke. Itu bisa lebih cepat. Paling kayak setengahnya aja udah beres. Paling 2 tahun, 1,5 tahun tuh bisa 3. Nah, oke, menarik guys. Mas Willy itu butuh waktu 4 tahun ya belajar sendiri untuk menguasai sampai level N3 bahasa Jepang ya. Dia sama sekali nggak ikut kursus. Dan ini menurut saya jadi mematahkan anggapan orang kalau segala sesuatu tuh harus pakai duit guys. Nah ini contoh nyata Mas Willy ya, dia nggak hanya modal internet, tapi dia akhirnya bisa dapat N3. Dan saat ini dia bisa belajar di Jepang gratis, dibiayai oleh beasiswa Aeon. Oke, mungkin ini masuk ke part akhir ya. Jadi kira-kira apa nih? Saran-saran lah buat rekan-rekan pejuang beasiswa lain yang saat ini sedang berjuang juga untuk bisa sekolah di luar negeri, ya khususnya di Jepang. Saran-sarannya apa? Yang ada 2 hal yang paling penting. Pertama, bahasa Inggris harus benar, dan yang kedua itu mentor sih.
Itu yang paling penting. Jadi orang yang udah pernah menjalani kehidupan luar negeri itu kayak gimana, orang udah pernah belajar mencari beasiswa juga itu gimana, itu harus kita reach out dan nanya gitu, karena mereka yang punya pengalaman langsung. Karena pengalaman saya juga kayak gitu, kalau gak ada harus dibimbing oleh profesor saya dan teman-teman saya yang lain juga yang dapat beasiswa LPDP dan segala macam itu, karena memang dapat bimbingan dari kakak-kakak mereka yang udah lulus LPDP dan dapat beasiswa. Jadi dua hal itu yang paling penting, bahasa dan bimbingan mentor. Itu sih menurut saya. Oke. Jadi kata kuncinya itu adalah bahasa Inggris, guys. Jadi bahasa Inggris itu memang menjadi modal utama ya. Itu dimanapun sih, karena hampir semua beasiswa luar negeri itu mensyaratkan bahasa Inggris. Jadi walaupun kita mau kuliah dimanapun, rata-rata beasiswa itu ya syaratnya bahasa Inggris. Mau di Jepang pun, nah yang penting bisa bahasa Inggris. Kemudian di Korea pun ada syaratnya bahasa Inggris. Karena ketika kita akan belajar bahasa lokal, biasanya penyedia beasiswa itu akan menyediakan kursus lagi untuk bisa kita berbicara dengan bahasa lokal mereka. Nah, dari pengalaman Mas Willy, selain bahasa Inggris juga menemukan mentor yang tepat. Karena mentor itulah yang akan menjadi penuntun kita lah untuk melakukan semua proses dari beasiswa ini. Jadi mungkin itu aja Mas Willy, terima kasih banyak sharingnya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan memberikan manfaat khususnya buat teman-teman kita di Indonesia ya, dan khususnya di seluruh dunia yang memang saat ini sedang pengen kuliah di luar negeri, khususnya di Jepang. Oke, sampai situ dulu video kita kali ini, diskusi dengan awardee beasiswa ION. Tunggu lagi wawancara saya dengan penerima beasiswa lainnya dengan beasiswa lain. Oke, see you. Bye. Oke, thank you ya Mas Willy ya. See you. See you.